Kami datang padamu, menyembah di kaki-Mu. Janganlah tolak kami, Tuhanlah kami cari, Tuhanlah kami cari. Berikan pada yang cari rahmat-Mu serta kasih. Bebaskanlah tawanan dan berikan kesukaan, dan berikan kesukaan. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah kasih-Mu yang boleh menjadi bagian kami pada saat ini. Di saat kami akan melanjutkan pembelajaran kami pada saat ini ya Bapa, biarlah Engkau yang mengurapi hati pikiran kami, yang memberikan pemahaman kepada kami, yang memberikan hikmat bijaksana dari surga kepada masing-masing kami. Dimanapun kami berada, kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik, dan terlebih kami boleh menghidupkannya oleh karena tuntunan Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelajaran kita pada saat ini masuk ke dalam pelajaran yang kelima, bangsa-bangsa bagian yang kedua. Sebagai ayat inti untuk pelajaran ini kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sebagai fokus pelajaran kita pada saat ini yaitu Kejadian 12 ayat 26 dan kitab Daniel pasal 2 ayat 44 dan 45. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ikhtisar dari pelajaran kita pada saat ini menceritakan tentang suatu hari seorang ayah yang melihat anaknya sedang bosan mengajaknya menonton film tentang alam. Film itu bercerita tentang kehidupan binatang. Niat sang ayah adalah untuk mengajarkan anaknya tentang keindahan ciptaan, sehingga ia dapat lebih memahami karakter Allah yang indah, dan dengan demikian meninggikan dia di atas rencananya yang luar biasa bagi umat manusia. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, film ini penuh dengan kekerasan. Hewan-hewan menunjukkan kekejaman yang tak tertahankan. Burung hering yang kuat menghancurkan burung pipit yang lemah. Yang jahat mengalahkan yang lemah lembut. Dan kematian menang atas kehidupan. Anak itu menjadi takut dan mulai menangis Bapak Ibu sekalian. Ia berteriak kepada ayahnya untuk membawanya pulang. Jelas sekali, metode pedagogik sang ayah kurang berhasil. Ketika kita merenungkan perjalanan sejarah manusia, kita dihadapkan pada kenyataan yang sama, Bapak Ibu. Sejarah manusia penuh dengan peperangan, penganiayaan, dan penipuan. Bangsa-bangsa yang kuat menghancurkan bangsa-bangsa yang kecil. Dan terlalu sering kekuasaan duniawi mengalahkan hikmat dan keadilan. Salomo Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Pengkhotbah melihat hal yang sama. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-16. Mulai dari anak kecil yang menangis menyaksikan kekerasan terhadap binatang, hingga filsuf bijak
yang merenungkan keanehan kehidupan manusia. Pertanyaan-pertanyaan membingungkan yang sama pun muncul, Bapak Ibu sekalian. Mengapa hal ini terjadi? Apakah ini yang Tuhan rencanakan bagi dunia? Di manakah Allah dalam kekacauan yang jahat ini? Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu, Alkitab memberikan dua jawaban. Jawaban pertama, ditemukan di masa lampau umat manusia. Dalam kisah kejatuhan ketika perintah pertama Allah dilanggar. Jawaban yang kedua, ditemukan dalam nubuatan. Dalam kedua jawaban tersebut, Bapak Ibu, solusi untuk tragedi manusia pun digambarkan. Sebagai komentar dari pelajaran kita pada saat ini yang bisa kita dapatkan selanjutnya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu tentang perintah pertama. Pertama kali Alkitab menyebut perintah dalam konteks kisah penciptaan yang kedua, yaitu Kejadian 2 ayat 16 dan 17, sehubungan dengan makanan sebagai karunia Allah yang pertama kepada manusia di dalam Kejadian 1 ayat 29. Kata kerja sawah, yaitu perintah. Secara etimologis ini berhubungan dengan kata miswah, yaitu perintah. Perintah lebih dari sekedar sebuah perintah imperatif yang harus dipatuhi oleh manusia, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah sebuah tindakan yang Allah minta untuk dilakukan oleh umatnya. Fakta bahwa Allah memerintahkan karya-karya penciptaan dalam Amsal 8 ayat 29, ini menunjukkan bahwa apa yang kita sebut sebagai perintah pada kenyataannya adalah sebuah karunia dari Allah kepada manusia. Ini bisa kita lihat dalam Keluaran 24 ayat 12 dan Nehemia 9 ayat 13. Bapak Ibu sekalian, pemberian ini adalah untuk kebahagiaan dan kehidupan manusia. Dan dengan demikian, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Imamat 18 ayat 9. Untuk alasan inilah Bapak Ibu, pemazmur berdoa, berikanlah kepadaku kasih karunia Tauratmu. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-29. Secara signifikan Bapak Ibu sekalian, perintah pertama juga dimulai dengan kasih karunia. Dengan pemberian semua pohon. Semua pohon boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2 ayat 16. Oleh karena itu, respon pertama terhadap perintah Allah adalah menerima kasih karunia Allah dan menikmati karunia-Nya. Respon kedua adalah menahan diri untuk tidak memakan buah dari pohon terlarang. Kedua janji tentang kehidupan dan kematian adalah pasti, Bapak Ibu sekalian. Kedua kata kerja tersebut menggunakan bentuk infinitif absolut yang mengungkapkan gagasan kepastian. Janji akan karunia kehidupan sama pastinya dengan peringatan akan kematian yang melekat pada ketidaktaatan, Bapak Ibu sekalian. Sejak awal, saudara-saudara sekalian, kedua cara tersebut diuraikan dengan jelas. Entah kita menerima Allah dan kita menikmati hidup, atau kita menolak Dia dan kita mati. Kedua prospek ini pasti, Bapak Ibu. Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan atau keberuntungan, kematian atau kecelakaan. Ulangan 30 ayat yang ke-15. Selanjutnya yaitu tentang nubuatan bangsa-bangsa. Kitab Daniel ditulis dalam dua bahasa.
Ketika sang nabi membahas tentang kerajaan-kerajaan bukan Yahudi, Bapak Ibu sekalian, ia menulis dalam bahasa Arab, bahasa pergaulan pada masa itu. Ketika sang nabi prihatin dengan nasib rohani umatnya, ia menulis dalam bahasa Ibrani, bahasa umat Allah pada waktu itu. Nubuatan Daniel dalam pasal 2 dan pasal 7 terletak dalam bahasa Aram yang berkaitan dengan nasib bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nubuatan-nubuatan inilah yang akan menarik perhatian kita. Dalam Daniel 2, Raja Babel Nebukadnezar mendapat mimpi nubuatan tentang sebuah patung yang melambangkan suksesi kerajaan-kerajaan dunia. Pesan yang disampaikan kepada Nebukadnezar, yaitu pembangun Babel, adalah bahwa kerajaannya tidak akan bertahan selamanya, tetapi akan diikuti oleh kerajaan-kerajaan lain hingga akhir zaman, ketika semua kerajaan akan dihancurkan dan digantikan oleh kerajaan Allah yang merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak akan binasa dan akan tetap untuk selama-lamanya. Ini terdapat dalam Daniel 2 ayat 44. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Nebukadnezar menolak untuk mengakui penentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sebagai reaksi atas nubuatan tersebut, Nebukadnezar segera memutuskan untuk mendirikan sebuah patung dari emas. Patung ini menandakan niatnya untuk melawan dan menggantikan rencana Allah bagi bangsa-bangsa. Alih-alih kerajaan Allah menggantikan semua kerajaan yang ada di bumi, rencana Nebukadnezar adalah mengumpulkan semua bangsa di bawah kekuasaannya. Daniel 3 ayat yang ke-7. Dalam Daniel 7, mimpi Daniel tentang binatang-binatang itu berkaitan dengan Darius, Raja Persia yang mewakili penggenapan berikutnya dalam nubuatan patung tersebut. Tidak seperti Nebukadnezar, Bapak Ibu sekalian. Darius baru saja menghormati Allah dan mengakui dia sebagai penguasa bangsa-bangsa. Daniel 6 ayat 25 dan 27. Meskipun kedua nubuatan Daniel 7 dan Daniel 2 dan Daniel 7 ini menyangkut suksesi dari 4 bangsa yang sama, yaitu Babel, Media dan Persia, Yunani dan Romawi, fokus akhir sejarah berbeda setiap nubuatan, Bapak Ibu sekalian. Dalam penglihatan patung itu, akhir zaman ditandai dengan hancurnya kerajaan-kerajaan di bumi yang diikuti dengan berdirinya kerajaan Allah yang kekal, yang tidak akan binasa dan akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel pasal 2 ayat 44. Dalam mimpi binatang-binatang itu, akhir dari semua itu adalah kedatangan anak manusia, Yesus Kristus sendiri, dengan awan-awan. Daniel, ini kita bisa bandingkan dari Daniel 7 ayat 13 dan 14 dan Markus pasal 13 ayat 26. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam topik yang berikutnya adalah solusi ilahi. Kita bisa melihat bahwa kisah kejatuhan dalam kitab Kejadian dan nubuatan apokaliptik tentang bangsa-bangsa tidak hanya menggambarkan tersandungnya dan gagalnya manusia ketika mereka berusaha menggantikan Allah, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga memberikan kepada kita satu-satunya solusi dari Allah untuk masalah manusia, yaitu kerajaan Allah. Menurut teks Alkitab Kejadian, kejatuhan Adam dan Hawa terjadi sehubungan dengan perintah pertama yang menghubungkan kehidupan dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Bapak Ibu sekalian. Secara signifikan, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat berada di tengah-tengah taman.
berdekatan satu sama lain, yang menunjukkan hubungan antara keduanya. Begitu manusia memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mereka tidak lagi memiliki akses ke pohon kehidupan. Kejadian 3 ayat 22 dan 20 sampai 24. Ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari hubungan ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kehidupan bukanlah bagian dari kehidupan bukanlah bagian alami dari kemanusiaan. Manusia tidaklah abadi. Bahkan di Taman Eden sekalipun, Adan dan Hawa bergantung pada sumber kehidupan dari luar, yaitu Allah. Yang kedua, kehidupan bukan hanya sebuah kondisi biologis. Kehidupan juga memiliki dimensi rohani dan moral. Menurut nubuatan Daniel, Bapak Ibu sekalian, kegagalan bangsa-bangsa untuk membangun perdamaian dan kebahagiaan setelah upaya arogan untuk mendirikan Menara Babel ini disebabkan oleh keinginan mereka untuk bersatu, menjadi satu melawan Allah, Sang Pencipta, yang kemudian turun dan mencerai-beraikan mereka. Kejadian pasal 11 ayat 4 sampai 9. Menyinggung Menara Babel, kisah Menara Babel. Nubuatan Daniel merujuk pada gerakan sama menuju persatuan antara yang sekular dan yang religius di akhir zaman, yaitu besi, kekuatan sekular yang akan berusaha untuk bercampur dengan tanah liat, kekuatan religius gereja Roma. Kita diberitahu bahwa pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Daniel 2 ayat 40. Dalam Daniel 11 ayat 43, Bapak Ibu sekalian, raja dari utara, yaitu kekuatan agama, akan bergabung dengan raja dari selatan, yaitu kekuatan sekular, dan bersama-sama akan berdiri melawan gunung Tuhan dengan tujuan untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Daniel pasal 11 ayat 44. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nubuatan ini memberitahu kita bahwa seperti dalam Daniel pasal 2, kesudahannya akan datang tanpa pertolongan apapun. Daniel pasal 11 ayat 45 bisa kita bandingkan dengan Daniel 2 ayat 45. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, dalam kitab Wahyu, penglihatan tentang perang Harmagedon mengacu pada gerakan yang sama menuju persatuan. Raja-raja di bumi akan berkumpul untuk melawan kerajaan Allah. Wahyu 16 ayat yang ke-16. Gambaran nubuatan tentang kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa yang berakhir dengan penyerbuan terhadap kerajaan Allah yang akan berdiri selama-lamanya merupakan sebuah penegasan atas satu-satunya solusi yang memungkinkan untuk permasalahan bangsa-bangsa. Hanya kerajaan Allah, Bapak Ibu sekalian, yang berarti kembalinya keadaan seperti di Taman Eden yang akan membawa kehidupan yang kekal. Hanya pada saat itulah perintah pertama akan ditaati dan bangsa-bangsa akan disembunyikan dari luka-luka mereka. Wahyu 22 ayat yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai aplikasi dari pelajaran kita saat ini adalah pelajaran tentang kepemimpinan. Ini poin yang pertama. Ketika Nebukadnezar mengetahui bahwa kekuasaannya akan terbatas pada kepala emas di patung itu, dia mendirikan patung yang seluruhnya terbuat dari emas. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Nebukadnezar tentang perlunya kerendahan hati dalam kepemimpinan?
Bagaimana kisahnya mengajarkan kita bahwa kita bukanlah satu-satunya orang yang mampu dan siap untuk melakukan pekerjaan dengan benar? Selain itu, apa yang diajarkan oleh kisah pribadi Nebukadnezar dan Daniel kepada kita tentang iman atau kepercayaan kepada Tuhan, bahkan ketika kita tidak lagi memimpin? Yang kedua, yang berikutnya adalah pelajaran tentang politik. Di akhir zaman, Bapak Ibu sekalian, para penguasa manusia akan bersatu untuk menggantikan kerajaan Allah seperti yang dilakukan oleh para pembangun Menara Babel. Bagaimana seharusnya kita menanggapi godaan untuk membuat rencana dan persekongkolan untuk mendapatkan dukungan terhadap pandangan kita? Bacalah Daniel 3 ayat 8 dan Daniel 6 ayat 4 sampai 13. Apakah yang dapat kita pelajari dari kesalahan orang-orang Kasdim yang berkomplot melawan Daniel untuk menggantikannya? Bagaimanakah kita dapat berhasil, Bapak Ibu sekalian, menolak untuk membiarkan manuver-manuver politik dan ambisi serta kepentingan pribadi menang atas kebenaran dan keadilan? Selanjutnya, pelajaran dari sisi atau tentang perspektif. Masalah dengan raja-raja duniawi dalam nubuatan Daniel adalah bahwa mereka berorientasi pada masa kini. Kekekalan kerajaan Allah di masa depan bukanlah bagian dari realitas mereka. Pertimbangan ini berlaku untuk semua aspek kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ellen G. White memperingatkan, tidak ada bagan usaha atau rencana kehidupan yang bisa menjadi sehat atau utuh yang hanya mencakup tahun-tahun singkat kehidupan sekarang. Kemudian ia menasihati orang-orang untuk membuat perhitungan mengenai zaman yang kekal. Buku Membina Pendidikan Sejati halaman 132. Bagaimana Bapak Ibu sekalian kita dapat menghindari kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh raja-raja duniawi dalam nubuatan? Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menanamkan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan bahwa kekekalan itu hanyalah milik Allah. Kekekalan itu adalah kerajaan Allah. Apapun yang kami miliki di dunia ini, tidak ada yang kekal. Baik itu secara materi, baik itu secara badan, terlebih secara posisi, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tuhan, ajari kami untuk mengingat bahwa semuanya adalah sementara. Semuanya adalah bersifat sementara kami nikmati di dunia ini. Sehingga dengan demikian, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk boleh menyadarinya dan tetap mawas diri dan terus bergantung kepada Tuhan dan memasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka saat ini ya Tuhan. Melalui pelajaran yang kami dapatkan secara virtual ini ya Tuhan, biarlah Engkau berkati kami semua. Engkau berkati pergumulan kehidupan mereka, Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati usaha tangan mereka, Engkau berkati keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Terlebih kekuatan iman yang berasal dari surga boleh menjadi bagian mereka. Sehingga semakin menantang kehidupan akhir zaman ini, kekuatan mereka, kekuatan kami seluruhnya di dalam iman boleh tetap bergantung sepenuhnya. Bapa kami surga, biarlah kesempatan yang baik, yang indah boleh menjadi bagian kami di waktu yang akan datang, di mana kami boleh bertemu kembali mempelajari firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.